Setelah kita digantung di akhir serinya, di mana para Hashira masuk ke dalam Infinity Castle-nya Muzan, akhirnya sekarang kita bisa melihat kelanjutannya di film Demon Slayer Infinity Castle, Akaza Returns. 最終局面という言葉が何度も頭をよぎる。 Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Mungkin ada pertanyaan, apakah harus nonton serinya sebelum nonton film ini? Sebetulnya kalau mau ngeliat seru-seruan fighting scene aja, jelas silakan aja nonton gitu. Akan ngerti-ngerti juga, cuman memang nggak akan dapat feel-nya, karena bagi yang penonton serinya itu kan sudah kenal dan sudah dekat dengan tokoh-tokoh yang ada di situ gitu. Jadi ini benar-benar melanjutkan dari ending di serialnya ya. Waktu itu kan si Ubuya Shiki, pemimpin Demon Slayer, mencoba menjebak Muzan ya dengan membuat dia menjadi umpan supaya Muzan datang, sehingga bisa dikeroyok Hashira. Dan memang Ubuya Shiki udah tahu kalau Muzan nggak akan mati kalau dipotong kepalanya. Jadi para Hashira itu harus menahan Muzan sampai matahari terbit. Tapi ternyata malah para Hashira itu dibawa ke Infinity Castle. Jadi apa yang terjadi di Infinity Castle ini benar-benar melanjutkan ending serinya. Seluruh anggota Demon Slayer dibawa ke Infinity Castle. Mereka terjun. Nah, kita melihat di sini apa ya, pokoknya para Demon Slayer itu bertekad, oke, kita harus cari Muzan. Jadi Infinity Castle itu kan wah gila, luas banget. Nah, kita melihat mereka para Hashiras dan Demon Slayer ini terpencar-pencar, sehingga kita melihat perjalanan mereka satu-satu ya. Dan untuk episode pertama ini dari 3 yang direncanakan ya, rumornya sih setiap film akan berjarak 2 tahun, tapi mudah-mudahan bisa lebih cepat. Jadi fokusnya untuk episode kali ini berada di Shinobu, Zenitsu, dan Tanjiro kalau kita melihat dari trailer ya. Nanti kita akan bahas fight scenes mereka, mungkin di section yang ada spoilernya. Ini film anime produksi Ufotable yang emang mereka saat ini yang terdepan ya. Jadi Demon Slayer ini pas banget karena fightingnya tuh bener-bener ya, kalau misalnya kita baca mangganya emang cuman berapa panel, tapi oleh Ufotable ini bisa jadi fight scenes yang epic. Jadi udah pasti yang kita perhatikan dari film Demon Slayer ini fight scene-nya. Fight scene-nya apa ya, mungkin nanti di spoiler section akan saya bahas lebih lanjut. Mungkin kita ngomongin pertama dari sinematografinya. Jadi memang konsep Infinity Castle ini tepat sekali dikerjain oleh Ufotable. Karena castle itu, kenapa dinamakan Infinity Castle? Karena mau ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan tuh kayak wow, udah nggak kelihatan ujungnya. Jadi, dan bisa berpindah-pindah gitu. Maksudnya orang bisa ditransport, tahu-tahu lantainya kebuka, jatuh gitu. Nah, gimana cara memvisualisasikan castle yang benar-benar surreal gitu ya? Nah, ini berhasil banget. Jadi kayak kamera itu, ya 3D kamera itu berhasil banget mengcapture megahnya, surrealnya tempat di mana para Demon Slayer ini akan bertarung. Nah, jadi kalau tadi tujuannya adalah supaya Muzan itu bisa terpancing ke sinar matahari, jadi pokoknya bertahan berantem sama Muzan sampai matahari terbit. Nah, di Infinity Castle ini matahari tidak terbit, jadi problemnya makin parah. Jadi itu ya, sinematografinya wah luar biasa.
Animasinya ya udah pastilah. Kita udah lihat di Mugen Train atau di serialnya Demon Slayer, udah pasti treatment animasinya luar biasa, nggak usah diragukan lagi. Apalagi film terakhir ini, saya rasa ini adalah visual terbaik yang pernah saya lihat dari produksi Ufotable ya. Dan saya udah pernah nonton juga Heaven's Feel-nya dari Ufotable yang saat itu Rengoku lawan Akaza dari film Mugen Train dianggap masih kalah dari fighting scene Saber melawan Rider di film Heaven's Feel. Tapi kayaknya boleh diadu nih dengan adegan fighting scenes di film ini. Jadi animasi udah nggak usah dipertanyakan. Saya juga suka musiknya. Musiknya baik dari theme song yang openingnya Aimer dan endingnya oleh Lisa, bener-bener pas banget. Terus soundtracknya ya, apa namanya, background musiknya, wah juga digarap dengan baik. Jadi makanya lebih baik nonton di layar terbesar dengan sound system terbaik, karena itu akan jadi pengalaman nonton. Jadi orang bilang, wah nonton di HP aja udah keluar bajakannya, itu akan beda banget gitu, akan beda banget feel-nya. Musiknya pasti keren. Dalam setiap fight scenes ada musik yang mengiringi, yang membawa kita makin mendalami perang itu, mereka battle itu. Tapi juga yang menarik adalah penggunaan silent. Jadi tiba-tiba nggak ada back sound sama sekali, hanya silence, dan itu kayak juga part of the sound yang membuat kita immerse ke dalam dunia itu gitu. Jadi sound design di sini juga saya acungi jempol. Begitupun dengan voice acting dari para pemerannya, itu benar-benar ya udah nggak diragukan lagi lah dari film Mugen Train serial. Kalau di sini seiyu Jepang ini memang udah teruji semua. Untuk film ini karena fokus ada di karakter-karakter yang udah saya sebutin tadi, memang ada karakter yang paling bersinar. Kalau menurut saya yang paling bersinar di sini Zenitsu. Karena apa? Mungkin nanti agak spoiler. Jadi yang kita tahu kalau pas Zenitsu dalam keadaan tidur selalu dia jago banget, tapi kali ini dia benar-benar locked in dalam keadaan bangun. Jadi pada saat awal dia jatuh ke Infinity Castle, dia nggak dalam keadaan tidur, dia keadaan siap. Nah, sekarang Zenitsu yang sekarang tuh udah beda banget sama Zenitsu yang dulu. Jadi dia benar-benar udah siap bertarung. Bagi saya development di sini sangat luar biasa. Selain Zenitsu juga Akaza ya sebetulnya. Jadi mungkin akan saya omongin nanti di spoiler section. Oke. Sekarang kita tiba, mungkin ini agak spoiler, jadi kalau yang belum nonton atau nggak mau kena spoiler, silahkan berhenti di sini. Yang jelas filmnya bagus banget, silahkan ditonton di bioskop. Momen epic yang nggak terlupakan di film ini. Jadi fight scene pertama itu adalah Shinobu melawan Doma. Shinobu salah satu favorit saya. Jadi pada saat melawan Doma ini, Shinobu mengeluarkan ultimate move-nya dia, jurus paling hebatnya dia, insect breathing, Dance of the Centipede. Wah, gila epic banget sih pada saat di visualisasinya. Kalau misalnya kita lihat di manga cuman satu panel, itu bener-bener wah, epic banget move-nya itu. Itu satu. Yang nomor dua, memorable moment bagi saya adalah saat Zenitsu jadi Zenitsu kita tahu dia cuma bisa satu gaya, dia hanya bisa satu jurus dari Thunder Breathing itu, jurus pertama. Nah, di sini pada saat dia melawan Upper Six ya, Upper Six yang baru ini adalah kakak seperguruannya dia, karena ini udah spoiler ya. Kakak seperguruannya dia yang jadi Upper Six
Dan Zenitsu ini bisa mengeluarkan jurus ke-7, padahal Thunder Breathing itu cuma 6, dan 7 ini adalah kreasi Zenitsu sendiri, dan itu epic banget, saya sampai merinding pada saat Zenitsu mengeluarkan itu. Yang jelas yang paling fokus di sini adalah fight scenes antara Akaza melawan Tanjiro dan Giyu. Jadi bener-bener apa ya? Kalau kita ngeliat Rengoku lawan Akaza udah keren banget itu pada di film Mugen Train. Nah ini Giyu dan Tanjiro, wah gila, animasinya keren, efek-efeknya keren. Pokoknya kita ngeliat bener-bener, apalagi dengan perang di Infinity Castle ini, emang pas Ufotable menggarap ini. Jadi pada saat berantem itu, apalagi saya nontonnya di IMAX ya, jadi layar terbesar, itu kayak berasa banget gitu. Dan kita mulai melihat bahwa upper rank demon ini, apalagi mungkin yang 3-2-1 ini nggak akan bisa dilawan oleh satu orang aja gitu, kayaknya harus dikeroyok gitu. Akan sangat sulit mengalahkan mereka dengan satu orang. Dan kita lihat bagaimana para Hashira ini sampai titik terendahnya, sampai bagaimana keputusasaan mereka nggak bisa mengalahkan para upper rank demon ini. Wah, kita bisa melihat. Sama yang jadi fokus juga adalah tema dramatik, yaitu flashbacknya Akaza. Cuman mungkin kita bicara soal kekurangan. Kalau bagi saya nggak keberatan dengan flashback yang muncul di tengah keseruan berantem. Jadi pada saat pace-nya lagi cepat, terus tiba-tiba ada flashback yang ngurangin pace itu, membuat ngedrop lah pace. Kalau kita udah nonton Demon Slayer dari awal, kita udah tahu bahwa itu adalah ya ceritanya Demon Slayer. Jadi pada saat perang akan ada insert flashback yang lebih dramatik. Nah itu juga terjadi pada saat momen-momen mau klimaks, tiba-tiba ada flashback yang agak ngedropin. Kalau saya pada saat nonton memang nggak keberatan sekali, bagi saya keren-keren aja. Cuman memang ada penonton yang berkomentar bahwa ini agak ngedropin feel-nya gitu, karena udah lagi cepat terus tiba-tiba harus ngerem. Saya bisa mengerti point of view itu, tapi bagi saya nggak terganggu. Oke, kalau bicara kelemahan lagi dibanding Mugen Train ya, saya menilai bahwa lagu temanya Lisa ini masih Homura itu masih sulit dikalahkan. Pada saat belum nonton filmnya, saya dengar lagu Aimer maupun Lisa, saya anggap keren, tapi memang belum bisa mengalahkan Homura ya, saya anggap. Tapi pada saat kita udah nonton filmnya, lagunya Aimer ditaruh di depan dan Lisa ditaruh di belakang, saya rasa sangat pas banget buat filmnya. Lagunya keren, memang Homura terlalu legend ya. Sebetulnya tokoh favorit saya dari Demon Slayer ini adalah Kanao dari awal nonton ya, tapi mungkin agak salah pilih karena saya nunggu kapan dapat actionnya Kanao. Nah ini untuk pertama kalinya di Demon Slayer si Kanao melakukan breathing style-nya, yang saya juga nggak tahu breathing style-nya apa. Akhirnya keluar juga, kita bisa melihat. Tapi memang porsi Kanao kayaknya akan dibuat untuk next movie. Nah, di next movie kita udah kelihatan nih siapa-siapa aja yang akan berhadapan ya. Pasti dari Demon kita masih ada upper 2, upper 1, masih ada upper 4, masih ada Muzan. Ya, kita bisa nebak siapa yang akan ada di next movie. Terutama Kanao ini, saya udah nggak sabar untuk melihatnya. Oke, filmnya sangat sukses di dunia maupun di Indonesia. Banyak sekali yang udah nonton. Gimana pendapat kalian semua? Apakah terutama flashbacknya Akaza itu terlalu dragging ya? Apalagi kalau menurut saya karena itu udah klimaks, udah lewat dari klimaks, jadi
sah-sah aja gitu. Memang agak terlalu lama ya. Itu kayak satu episode anime, serial animenya sendiri gitu. Nah, kalau saya nggak keberatan, bagaimana dengan kalian? Apalagi ada beberapa adegan fight scenes yang tiba-tiba ada adegan lucu di tengahnya yang para penonton pada ketawa gitu. Padahal lagi serius. Kalau menurut saya itu pas dan nggak mengganggu sama sekali. Silakan tulis di komen. Kalau misalnya, dragging banget tuh, apalagi backgroundnya, backstory-nya Akaza, aduh lama banget gitu. Silakan tulis. Skor dari saya segini. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya.